We will not be your peon. Itu dia tadi salah satu pesan Prabowo Subianto yang saat berpidato dalam acara Gerakan Solidaritas Nasional 2 November lalu di Jakarta. Sepekan jelang lawatan ke mancanegara sudah ada pernyataannya. Sepekan jelang itu pidato tersebut, lalu beliau datang ke China. Tapi beliau juga menyatakan nih, nggak enak kalau nggak kunjungan juga ke Amerika Serikat. Tapi kalau tadi Mbak Sefty bilang, sebenarnya China dan Amerika Serikat ini sebuah bentuk undangan. Tapi kita tahu dua negara yang dikunjungi ini nggak bestie sama sekali nih, China dengan Amerika Serikat. Tapi kita juga memposisikan diri kita sebagai negara yang nggak Cina banget, nggak AS banget, nggak ngeblok mana-mana deh gitu kan. Kita kan netral. Nah gimana nih pandangannya? Akankah hubungan kita baik dengan kedua negara ketika kita datang ke dua negara, atau nantinya ketika kita ke China nanti kita dinilai jelek dengan AS, kalau kita ke AS kita akan dinilai jelek dengan China? Gimana ya? Aku tuh menghayalnya kayak ini hubungan ala-ala perempuan dengan perempuan gitu. Takutnya nanti ada yang julid gitu salah satunya. Gimana Mas Iqbal? Ya kalau Indonesia kan dari dulu politiknya bebas aktif kan. Jadi kalau udah bebas aktif ya dia aktif dalam hal berhubungan dengan negara manapun. Walaupun ini kekuatan yang sama-sama besar kita tahu, cuman belakangan kita lihat kita memang membutuhkan banyak sekali arus investasi yang masuk. Kalau kita bicara ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita udah sering dibahas juga di sini, di bawah 5%, konsumsi juga begitu-begitu aja melemah, bahkan kemudian kelas menengah menurun. Ya sekarang solusinya memang harus narik investasi. Dan investasi itu ya harus diakui masih dari negara-negara besar itu. Bahkan ketika 2 hari setelah dilantik ya, itu Menteri Luar Negeri langsung menghadiri KTT BRICS dan menyatakan keinginan untuk masuk ya, walaupun belum baru pasti. Baru keinginan. Tapi di situ kelihatan bahwa pemerintahan Prabowo itu mencari peluang-peluang baru untuk mendapatkan akses-akses pasar maupun akses untuk investasi. Itu menurut pandangan saya pribadi. Oke, kita potong dulu di investasi. Kalau Mbak Sefty pandangannya seperti apa? Kalau Indonesia di sini melihat peluang investasi, Mbak Sefty melihatnya seperti apa? Sebenarnya kan dua negara ini kan memang masuk 3 besar negara yang secara perdagangan besar dengan kita ya. Nah, memang mereka punya kepentingan ke kita juga punya kepentingan ke mereka. Jadi menurut saya dengan mendatangi dua negara ini secara waktu yang berdekatan dan bersamaan, itu setidaknya Presiden bisa mengimbangi apa kepentingan dari China dan apa kepentingan dari US. Seperti China kan mereka itu mungkin China kan kita ada proyek-proyek di sini dengan China. China kan juga mungkin dengan mobilnya yang mulai masuk ke sini juga punya banyak kepentingan lah ya. Mobil listriknya dan lain-lain gitu kan ya. Nah, kalau misalnya AS juga punya kepentingan dengan kita, di mana secara geopolitik AS itu harus menjaga stabilitas kawasan dalam tanda kutip, di mana Cina tidak boleh terlalu mendominasi. Jadi dan Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang punya power bargaining position yang cukup kuat, apalagi di kawasan ASEAN ya. Jadi menurut saya sih wajar sih ketika pilihan Pak Prabowo sudah tepat, datang ke China lalu datang ke AS secara bersamaan untuk ya setidaknya silaturahmi lah untuk melanjutkan nanti kerjasama seperti apa, kepentingan-kepentingan mereka seperti apa. Jadi tidak putus di tengah jalan lah nantinya. Berarti kalau dari aspek Mbak Sefty sih sebenarnya fine-fine aja ya. Tapi kalau misalkan aku lihat dari sisinya Mas Iqbal, menarik investasi ini yang justru jadi banyak para ekonom-ekonom via netizen yang melihat, wah ini sih mancing kasbon lagi nih datang ke China, ini sih ngutang lagi nih, ini sih namanya bakalan lebih banyak lagi TKA masuk ke dalam negeri. Nah itu gimana sih caranya biar kita merubah persepsi kita kalau kita datang ke negara tuh nggak serta-merta kok untuk kasbon, belum tentu kok kita nggak buka pintu utang lagi, atau emang benar kita mau ngutang ke mereka? Memang kalau dari narasi di media kan memang pasti kalau kedatangan ke Cina tuh identik dengan utang baru misalkan. Apalagi kan yang ramai di media kita lihat soal makan bergizi gratis kan China juga akan bantu dari sisi pendanaan kan. Itu juga ya memang itu konsekuensi dari program makan bergizi gratis. Ketika dia mau menjangkau banyak anak, banyak sekolah, ya mau nggak mau dia harus butuh pendanaan yang besar. Dan pendanaan di APBN kan cuma 71T. Jadi saya rasa
ketika ada pendanaan dari situ, kemudian kemarin juga bahkan GoTo pun siap untuk berpartisipasi ya untuk support makan bergizi gratis. Saya rasa program ini memang mau nggak mau harus melibatkan banyak pendanaan gitu. Dan cuman ketika Cina itu kan identik memang soal tenaga kerja asing, itu pasti jadi isu terus ya, apalagi untuk profesi-profesi yang sebenarnya untuk pekerja kasar itu yang harusnya bisa kita kerjakan kan. Cuman kalau kita lihat dari beberapa fakta di lapangan memang pekerja-pekerja kasar itu memang ya tidak bisa berbahasa Indonesia gitu. Jadi banyak standar-standar dari Kementerian Tenaga Kerja yang juga nggak bisa dipenuhin gitu. Kalau dilihat dari kerjasama yang banyak banget ya Kak ya, poinnya itu sampai tapi kan setidaknya kan ada 156 triliun kan yang kita dapatkan yang akan masuk. Dari Indonesia akan masuk. Itu kan kerjasama antara Kadin Indonesia Tiongkok dengan kalau nggak salah sekitar 20 perusahaan sih yang akan bergabung dalam proyek itu. Memang saya sempat sih kontak sama beberapa pejabat-pejabat yang ikut ke sana sama bos-bos yang ikut ke sana. Konglomerat yang ke sana. Iya, cuma sebut dong siapa. Cuma ternyata belum ada yang belum signifikan di spill ya. Jadi cuma ada sektornya aja. Kayak misalnya sektor pangan, transisi energi seperti itu. Jadi memang masih global masih sangat wide sekali, masih lebar banget gitu loh. Oke, tapi kalau dari gaya lawatannya sendiri ada yang berbeda nggak sih, atau memang sebenarnya sama aja gaya lawatannya dengan presiden-presiden sebelumnya? Kalau sebenarnya kalau kita ingat kalau Presiden Jokowi, saya tidak bermaksud untuk membandingkan satu presiden dengan presiden yang lain ya, tapi Presiden Jokowi kan memang ketika dulu itu lebih banyak di dalam negeri kan, baru di akhir-akhir jabatan Presiden Jokowi sering keluar negeri, tapi kan memang Pak Prabowo kan memang sudah dari awal tancap gas nih ke luar negeri. Tapi ini sebenarnya sudah dari sebelum dilantik sudah jadi prediksi beberapa media asing ya kalau nggak salah ya. Jadi media asing tuh melihat kalau mungkin Prabowo memang akan memanfaatkan momen sebagai presiden untuk lebih menonjolkan Indonesia di kancah internasional. Apalagi kan dengan gonjang-ganjing situasi geopolitik seperti ini, perang di mana-mana, apalagi stabilitas yang belum tentu terjamin, apalagi dengan masuknya Trump nanti sebagai presiden kan, lobby-lobby ke China dan US itu penting. Menonjolkan diri sebagai negara dengan kapasitas sebagai jembatan atau sebagai apa? Gini, misal kita tarik aja AS kan nanti akan ada presiden baru namanya Trump. Trump ini kan akan menerapkan tarif 10-20% ke negara-negara non-China, which is Indonesia juga mungkin bisa kena. Nah, kan mungkin akan ada strategi atau apa yang dibaca dari pertemuan dengan Pak Xi Jinping, antara Pak Prabowo dengan Xi Jinping, dan juga nanti antara Pak Prabowo dengan Biden, dan juga katanya kan kemungkinan akan bertemu sama Trump kan ya. Jadi mungkin dari situ kan kita bisa menakar strategi apa yang akan kita ambil, ataukah kita bisa melobi jangan naikin yang mana, gimana kan itu kan dari pertemuan itu kan akan lebih enak lah mungkin komunikasinya nanti. Oke. Tapi dari 156 angka ini kan yang baru keluar dari China dulu baru ada dari China. Dari 156 triliun angka yang masuk, ini mana kalau di breakdown ini mana yang paling menguntungkan buat kita? Ya sebenarnya kita akan bisa melihat ini menguntungkan atau tidak kan nanti ya setelah tereksekusi di di lapangan ya. Misalkan soal transisi energi, kemudian yang tadi saya cek itu soal pembangunan fasilitas perikanan gitu ya di darat gitu. Jadi banyak aspek yang sebenarnya detailnya itu memang sesuai dengan ekspertisnya Cina juga gitu. Jadi kita sih berharap ya kalau secara normatif ya pasti kan harapannya menguntungkan kedua belah pihak gitu ya. Tapi jangan sampai juga kemudian biasanya sih yang jadi masalah setelah ini gitu. Jadi apa tuh, ada masalah apa nih? Biasanya masalahnya di lapangannya seperti apa gitu. Jadi misalkan Cina siap bantu fasilitas perikanan di darat misalkan untuk hilirisasi segala macam. Kan katanya hilirisasinya nggak cuma di tambang. Maunya di semuanya. Di semua termasuk perikanan. Nah nanti apakah nanti yang bekerjanya itu 100% Cina juga atau lokal seperti apa. Jadi hal-hal ini yang harus kita pantau juga sama-sama. Nanti jangan sampai ketika sudah jalan, ternyata nggak beda nih sama hilirisasi di tambang nih, ternyata lebih banyak TKA-nya misalkan gitu. Ujung-ujungnya nanti kos sosial lagi kan, dan kecelakaan kerja juga di tambang kita juga. Jadi masalah-masalah yang
apa yang mungkin udah identik dengan investasi Cina itu kan apa namanya masalah K3-nya yang kurang atau apa gitu. Itu